sudah jadi celengannya. Ini kelompok berapa? Kelompok 6? Sudah. Ini kelompok berapa? Melihat dari di fenomena yang ada saat ini, jadi misalnya SMA mana itu anaknya tawuran, terus sama SMA itu justru malah dikeluarkan. Jadi saya kok ini menurut saya pribadi, kenapa kok kalau kecuali kalau kenakalannya itu narkoba, itu memang yang mendidik ada yang lain lah, yang mendidik ada yang lain. Tapi ini mungkin tawuran atau apa itu justru anak ini dikeluarkan itu, tidak berusaha dibuat menjadi baik, terutama di sekolah-sekolah di dalam kota lah, kebanyakan seperti itu, dikeluarkan terus disuruh masuk ke ya dianggap oleh masyarakat sendiri dalam tanda petik sekolah favorit, mereka dipindah ke yang lebih grade-nya lebih rendah itu. Itu banyak yang kejadian-kejadian seperti itu. Itu menurut saya sebenarnya sekolah yang favorit itu sekolah yang cuman bisa mendidik berprestasi atau mendidik anak yang ugal-ugalan menjadi baik. Itu menurut saya yang justru yang nomor 2 ini yang sekolah berprestasi, kelas berprestasi gitu. Menurut Mas Riz gimana? Jadi gini Mas, saya atau ini ada gium nek iso ya dibina, nek ra iso ya dibinasakan. Itu apakah seperti itu? Gini Mas, jadi saya itu selalu mencoba mengawali menangani anak itu sejak kelas 10, namanya pemetaan potensi siswa. Nah, dari data kami, dari pemetaan itu, dari data kami itu memang anak-anak kita itu tidak lagi sekedar stunting nutrisi, tapi stunting psikologis. Iya. Jadi ketika ada sobat pemirsa semua dimanapun Anda berada, sobat pemirsa KNI TV, senang sekali hari ini saya bisa berinteraksi dengan pemirsa semua. Kali ini saya berada di SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya ketemu dengan kepala sekolah yang baru, kepala sekolah yang baru, Mas Kristio Mintarjo. Jadi kali ini saya mengusung tema mengenai kurikulum saat ini yang berjalan di negeri ini. Mungkin dari pandangan dari Mas Kristio Mintarjo ini seperti apa. Kebetulan Mas Kristio ini kan dulu teman SMP saya ya dulu. Ya, jadi SMP. Jadi bahasa Jawanya itu Jape Mede. Jadi kalau dulu itu merokok itu dalam arti bukan persoalan ya, bukan persoalan di waktu itu. Masih ingat Mas Kristio mati SMP dulu waktu kalau mengajar rokoknya lintingan, siapa tahu guru-guru kita itu masih seperti itu. Terus kebulnya dibuat lingkaran itu di depan kelas itu, waktu itu masih SMP tahun 80-an 3. Tapi kalau sekarang seperti itu di meja kelas, saya yakin akan jadi masalah besar. Itu Mas Kristio mungkin bisa diawali dengan kurikulum yang berjalan saat ini itu materinya apa saja atau gimana? Kalau sekarang kan istilahnya kurikulum merdeka ya. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya kan memberikan ruang ekspresi, ruang pengembangan bagi guru untuk melayani sebenarnya. Kita kan istilahnya melayani, membimbing anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan memang ini yang harus terus kita kalau saya istilahnya perlu ada
perubahan paradigma, terutama para teman-teman guru dari bagian melakukan pendekatan-pendekatan yang baru, dan juga perlu kita kalau dalam sisi saya sebagai kepala sekolah kan juga harus dalam bahasa tanda petik itu saya juga harus merekayasa. Jadi bagaimana tanpa mengurangi esensi yang sudah ada, tapi kita mendapatkan nilai plus yang harus kita tumbuhkan. Nilai plus itu ukurannya dari mana itu? Jadi kita kan kurikulum Merdeka itu kan benar-benar bagaimana siswa itu kan diberi ruang yang hari ini menurut saya belum maksimal, itu kaitannya dengan potensi dan bakatnya. Gitu ya. Jadi harapan kita itu kan konsepnya kalau memungkinkan anak datang ke sekolah itu kan semacam membawa proposal kehidupannya. Saya pengen sekolah di sini karena saya pengen mengembangkan ini, saya belajar ini karena besok saya akan menjadi ini, kan itu ya. Yang perlu kita kembangkan. Sementara kan kalau di kurikulum yang ada itu kan kadang-kadang dalam tanda petik kan masih ada beberapa mata pelajaran yang sebenarnya dia tidak menjadi concern kesenangannya atau memang bakatnya ada di situ kan itu. Jadi ada pelajaran-pelajaran ya meskipun sekarang ada alternatif pilihan, tapi kan ya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang yang disenangi ya, potensi dirinya gitu. Nah ini kita coba nanti mencoba menambahkan tadi memformulasikan bagaimana kita memfasilitasi potensi-potensi yang ada di kita gitu. Terus itu untuk mengetahui potensi dirinya itu apakah siswa harus mengikuti semacam tes psikologi atau apa atau bagaimana? Kalau dari sisi psikologi kan biasanya kan cenderung ke akademik. Kalau ini kan kita akan kembangkan seluruh potensi yang kalau saya mengistilahkan itu program keberbakatan SBO, Sains, Budaya dan Olahraga. Nah, masing-masing anak itu nanti kita kasih Google Form untuk ngisi. Dia senang di bidang apa? Bidang sains. Kita jadi 3 kelompok besar, sains, budaya dan olahraga. Nah, itu kita coba istilahnya merekayasa kurikulumnya ada di situ-situ. Sehingga pada hari tertentu itu anak-anak itu mengekspresikan apa yang dia senangi gitu loh. Nah, jadi misalnya kita tentukan misalnya nanti kegiatan keberbakatan ini hari Rabu, maka ya nanti anak yang seneng bulu tangkis yang bawa raket, yang seneng band yang bawa gitar, itu semuanya dia senengnya apa, sehingga di sekolah itu kalau pada hari yang kita tentukan keberbakatan itu, wah hidup pikuk dengan segala macam kayak pasar malam itu, gamelan bunyi, band bunyi, yang olahraga, yang seneng penelitian, yang seneng IT yang mengembangkan masing-masing. Nah harapan kita itu untuk bisa setidak-tidaknya menyalurkan potensi dari anak, dan itu ternyata juga berdampak pada pengaruh penyimpangan perilaku di anak di situ. Itu secara pribadi Mas Kris sendiri udah dilakukan setahu saya Mas Kris kan jadi kepala sekolah nggak cuman di berbagai sekolah juga kan, mungkin di. Ya saya sudah mencoba, terutama yang kemarin itu di SMA Seigan. Nah itu sudah jalan. Nah ini karena baru Agustus, ini kemarin saya menginformasi pada Bapak Ibu Guru, ini baru program ini akan coba kita tawarkan pada Bapak Ibu Guru, juga kepada komite. Dan tadi hari ini saya selama seminggu itu maraton untuk seluruh tingkat, untuk pada anak-anak kita sampaikan menyamakan persepsi ini, dan ternyata antusias sekali, anak-anak seneng lah itu yang seperti itu. Saya tuh hanya Mas Hanu terinspirasi dengan artis Sita Tompi. Oh gitu ya. Tompi itu kan jadi dokter. Nah ketika suatu saat diwawancara di Polsek gini kan, kenapa jadi dokter nggak dikembangkan? Saya jadi dokter itu kan untuk membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya menuntut saya jadi dokter. Ya, setelah selesai seperti orang tua sudah bahagia. Tapi saya kan seneng sebagai artis, sehingga saya kembangkan artis saya. Nah, gitu ya. Itu kan kesadaran dari diri. Nah sekarang bagaimana itu kalau itu dikonsepkan dari satu lembaga gitu loh. Iya. Nah gitu loh. Kalau itu menjadi lembaga sehingga anak-anak itu saya senangnya itu ini, sehingga saya nanti ke depan mengarahkan ini loh anak. Kalau hari Rabu misalnya kamu mengembangkan senang apa? Ini hari Selasa kamu membagian orang tuamu dengan rajin belajar. Itu harapan kami itu. Jadi anak nanti akan tumbuh suasana yang membawa. Jadi ada rasa kesadaran itu loh.
Oh, nah ini saya harus belajar bersusu dalam rangka membahagiakan orang tua saya misalnya gitu. Oh, ini saya seneng-seneng karena ini bakat saya, hobi saya gitu. Nah, selama ini kan kita belum fasilitasi itu. Iya. Gitu. Terus kalau di sini mungkin di SMA Negeri 2 Ngagli ini mungkin dengan konsep yang Mas Kris bawa ini mungkin ada istilahnya kesiapan apa ya, kesiapan peralatan atau apa atau gimana? Ya kalau soal peralatan nanti sambil jalan dan juga nanti kan kita diskusikan dengan orang tua. Nah, ketika orang tua kita ajak, nih loh Kang Putro potensinya ini, nah ini kan nanti juga pelan-pelan pasti. Dan ya nanti dengan fasilitas yang seadanya, yang penting anak merasa bahagia, senang dulu kan gitu. Nanti pelan-pelan kita coba kita penuhi kan gitu. Harapan kami nanti. Kalau kita mau sempurna dulu ya nanti malah nggak jalan kan gitu. Yang penting kan ini. Nggak, maksud saya daya dukung di sini. Ya yang ada apa dulu dimaksimalkan kan, kebetulan gamelan ada, band ada, alat band ada. Nah selama ini kan hanya katakanlah atau ekstra dan menjadi serpian-serpian lah istilahnya. Nah kenapa tidak kita koordinasikan dengan kita rancang sebagai sebuah konsep bersama karena di situ. Dari penelitian banyak. Ini ada anak kelas 10 kemarin juara coding untuk ITB itu sudah juara 2 dan sebagainya. Jadi potensinya apa? Terus saya kemarin datang juga ada anak yang di rumah itu bertani. Nah, senangnya bertani sebenarnya. Itu kan perlu kita fasilitasi. Konsepnya seperti itu gitu. Nah, itu yang kita coba akan gagas ada di situ. Terus kalau mungkin di bidang ini Mas, akademik langsung gimana? Kalau akademik kan gini, jadi kita jenjang. Kelas 10 itu kita... Seperti tempo hari kan dulu, saat ini kan di bidang akademiknya sangat-sangat, menurut jenengan waktu itu kan cerita sangat membebani anak-anak gitu. Iya. Jadi pikirnya, kalau misalnya waktu itu kan yang kita bicarakan anak SD, itu bebannya selalu tinggi. Ya itulah makanya tadi saya katakan kita bentuk rekayasa, kemudian Bapak Ibu guru nanti istilahnya materi-materi esensi saja. Jadi materi-materi esensial apa, kemudian kebutuhan seleksi selanjutnya itu apa, kan penanganan situ. Sehingga kalau materi-materinya yang tidak esensi ya tidak usah terlalu dibebankan kepada murid-murid itu. Jadi esensinya apa? Kalau di SMA kan yang penting studi lanjut. Maka kan tadi saya katakan, kita tekankan di kelas 10 itu nanti aktivitas yang kaitannya dengan karakter. Jadi misalnya budaya Jawa, penulisan aksara Jawa dan sebagainya, itu nanti kita kuatkan di situ, karakter tentang keistimewaan Yogyakarta. Kelas 10 kelas 11 itu nanti kaitannya tadi dengan kemampuan hobi produktifnya. Bagaimana anak-anak itu menyiapkan diri untuk kemampuan hobi produktifnya. Nah, kelas 12 kita siapkan materi untuk program studi lanjutnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita jadi mungkin dikuatkan di akademiknya itu nanti kelas 12 itu di sana. Tapi di era yang sebelumnya anak-anak diisi dengan bakatnya masing-masing biar dia bergembira dulu. Kalau kelas 10 dipaksa akademik itu kan terlalu belum ibaratnya senjata. Itu kan puncaknya digunakan gitu. Itu nanti kan dari kita kejar nanti gitu. Karena kan nanti kan ketika di kelas 12 kan kita konteksnya itu kan tentu kalau kelas 10 itu kan belum disiapkan karena memang secara asupan akademiknya juga belum memenuhi syarat untuk mentargetkan ke tes-tes perguruan tinggi loh. Kan belum saatnya kan gitu. Nah itu makanya itu sambil berjalan penyiapan ibaratnya bekal-bekal akademiknya pelan-pelan kita tata, tapi ini tadi kesepahaman yang lain, potensi-potensi yang lain dia bisa berkembang ada di situ. Itu yang harap kita harapkan sehingga tadi beban dari akademik itu akan di mana saatnya anak merasa bebannya itu sudah dengan kebutuhan. Dan memang kelas 12 targetnya itu masuk BNPB, ya mau tidak mau kita kejar. Dan pasti dia dari menunggu kesadaran kan gitu loh. Tapi kalau yang kelas 10-11 kan, wah masih lama saya karena itu harus direkayasa dengan tadi saya katakan dengan kurikulum yang ada di situ tanpa mengurangi makna esensi dari apa yang sudah disediakan oleh kurikulum oleh pemerintah. Terus sebagai pendidik, Mas, tantangannya apa itu? Kalau khususnya di era era milenial saat ini, jadi mungkin tantangannya apa? Kalau saya soal paradigma justru di kita
Yang tua-tua itu. Jadi kalau saya menggambarkan, banyak paradigma kita itu kan, oh saya dulu ketika diajar guru saya, bisa menghasilkan saya seperti ini. Nah seolah-olah apa yang diberikan guru itu cocok ditransformasikan kepada murid kita. Padahal kan ibaratnya kalau di petani, dulu kita diajari ani-ani, sekarang pakai traktor. Nah, itu loh. Sehingga kan kita yang susah itu bahasa Jawanya menjadi guru yang waskito, atau bahasa modern futuristik, bagaimana kita memprediksikan kira-kira anak-anak kita di era tahun 30-an, 40 itu kira-kira yang dibutuhkan kompetensi apa sih? Nah ini yang memprediksi ini yang harus mempunyai visi. Iya, visi prediksinya ini yang bahwa ini cukup enggak gitu loh. Apa yang kita ajarkan. Nah kadang-kadang kalau tidak ada perubahan paradigma kan soalnya kan yang dulu itu mesti anggap cocok karena sudah mengantarkan kita sampai di sini gitu loh. Anggap saja misalnya saya dulu diajak dengan cara saya berhasil dalam posisi seperti sekarang misalnya saya jadi kepala sekolah. Tapi apakah ilmu yang dicari guru-guru saya itu akan relevan dengan anak-anak kita di masa depan? Itu tantangan terberatnya perubahan paradigma seperti itu. Terus kedua, anak-anak kita itu kan tidak punya orang tua teknologi. Coba kalau di HP ini, apa tanya siapa orang tua yang ada masalah? Nggak ada, karena justru anak-anak kita tidak punya orang tua teknologi. Dia akan mencari sendiri di situ. Nah itulah yang menjadi problem di kita. Nah sehingga masih ada konsep pemahaman misalnya ketika pelajaran itu justru ada misalnya guru yang paradigmanya masih lama kan silakan HP-nya dikumpulkan di depan. Dengarkan saya. Nah sekarang nggak begitu harusnya. Justru tugas guru hari ini kalau bahasa saya membuat worksheet, ya jadi katakanlah kasus atau urutan pertanyaan, yang urutan pertanyaan itu nanti akan jawabannya ada di HP. Jadi misalnya ada kasus seperti ini, coba cek kamu di apa itu pengertiannya. Gitu loh. Kita tidak harus menguasai teknologinya, biarkan anak yang teknologinya, tapi kita hanya sekedar memberikan fasilitas untuk memanfaatkan teknologi itu. Jadi kita nggak harus aplikasinya harus menguasai. Bagi saya itu nggak terlalu urgent. Soalnya kalau pola pikir kita itu HP itu ya waktu kita masih sekolah lah, HP itu dipakai untuk hal yang itu justru sekarang makanya sekarang harusnya menjadi alat untuk justru mengeksplor. Kalau yang menarik itu sekarang harusnya kepada anak itu dipancing, buatlah pertanyaan yang di Google tidak ada. Nah, itu menjadi menarik Mas Anu. Kita tanya ini Mas kasus ini, ternyata jawabnya. Berarti cabut apa lagi ya sampai satu saat. Nah itu menjadi tantangan menarik bagi anak. Kan itu menarik. Iya toh. Jadi nggak bisa jawab. Google nggak bisa jawab. Itu mesti. Tapi kalau guru cuma gitu, kalau nggak hati-hati, kita kan malah justru nggak bisa. Ya, misalnya kita menerangkan jadi, lupa ini nggak seperti ini. Kita bisa beda. Jadi perkara itu nanti jadi masalah kan itu. Nah justru harus kita pancing paradigma kita yang harus berubah itu. Jadi kunci saya sekali lagi, tidak harus kita menguasai aplikasi, tidak harus kita menguasai teknologinya, tapi dalam pembelajaran harus menggunakan teknologi. Meskipun kita hanya sekedar menstimulan saja dengan konsep pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Nah itu yang menurut saya itu yang menjadi tantangan terberat untuk merubah paradigma. Kalau soal ini Mas, soal kedisiplinan gimana? Saya melihat khususnya di negara kita itu boleh dibilang ketinggalan soal kedisiplinan itu soal sampah aja lah. Jadi masih banyak yang di kita itu sembarangan buang sampah. Mungkin Anda sebagai pendidik itu untuk menanamkan kedisiplinan itu bagaimana? Saya ke anak-anak itu saya sekarang kalau dari sisi aspek pendekatan psikologis itu saya tidak menggunakan kata bullying, anti-bullying, Mas. Oh, gitu. Tapi saya menggunakan kata resiliensi. Apa itu? Resiliensi adalah kemampuan beradaptasi ketika seseorang menghadapi masalah. Kalau bullying kan bagaimana kita menghindari kekerasan supaya tidak gitu. Sehingga kalau menurut saya, istilahnya kurang tepat. Saya lebih tepat menggunakan kata resiliensi.
Karena kalau misalnya kalau bullying itu seolah-olah kan menghindarkan anak dari masalah. Iya, iya. Gitu loh. Sedangkan yang kita butuhkan adalah anak-anak bagaimana memecahkan masalah. Nah itu lebih tepat menggunakan resiliensi. Nah dari situlah kemudian ketika kita menanamkan ketertiban, kedisiplinan, itu akan muncul di situ. Resiliensi lebih tepat. Nanti coba panjenengan explore apa resiliensi di situ. Karena itu saya lebih setuju di situ. Karena pada dasarnya hidup ini kan hanya berubah dari masalah ke masalah yang lain. Ketemu masalah yang selesai, pasti ketemu masalah yang lain. Nah, ibaratnya orang, kita sebagai orang tua, itu bukan membersihkan batu di jalanan kita bersihkan supaya anak kita nggak kesandung. Tapi itu yang ngajari, ini loh Le. Nah, kalau ada batu, ada kerikil, bagaimana kamu cara berjalan supaya tidak terpeleset. Bukan disingkirkan. Nah, kalau kita menyingkirkan, sampai kapan kita? Artinya usia kita, bisa kita mendampingi anak kita sampai berapa? Yuk kalau bisa umur kita panjang selamanya. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana survival itu. Nah dari situ maka akan muncul sebenarnya kesadaran, ketertiban. Gitu. Bahkan saya berarti bersama-sama kita sepakati. Yuk kita latihkan anak. Misalnya jam 6.50 anak-anak harus sekolah. Berarti kalau konsep Mas Kris tadi mungkin bisa saya pahami misalnya soal sampah ya. Jadi orang ini di dasar biar dia belajar sendiri soal sampah. Kalau sampah menumpuk itu akan akibat terus. Ada masalah ya. Harus dikelola. Dikelola ya. Jadi problemnya apa gitu. Jadi betul. Beradaptasi terhadap lingkungan yang ada. Kita punya problem seperti itu. Nah itu harus diajarkan, tidak diceritakan. Makanya saya pengen ada kesepahaman sama orang tua. Tolong kami didukung. Misalnya jam 6.50 anak harus sekolah. Jam 7 pintu gerbang ditutup. Kalau terlambat pulang boleh kembali diantar oleh orang tuanya. Nah itu supaya ada kesadaran bahwa nanti bersama-sama bahwa ini bukan hukuman, tapi ini bagaimana upaya-upaya kita ini loh bareng-bareng menghadapi tadi ada masalah seperti ini karena mungkin bangun siangnya terlambat dan sebagainya kan itu jadi masalah di kita. Jadi mungkin kalau terlambat punya alasan tertentu bisa tidak apa-apa, kalau misalnya jepannya bocor, ada orang kecelakaan, itu nanti difoto saja, bilang, oh Pak saya terlambat karena ban saya bocor. Iya. Itu masih batas-batas toleransi. Arah telat itu. Sudah dengan arah telat jangan itu kan jadi kan gitu loh. Tapi kalau menurut saya kadang-kadang ngeplok biasanya itu kan yo kebangetan itu kan harus kita didik kan gitu. Betul. Gitu loh. Jadi saya itu punya cerita begini Mas, ada orang tua, ada seorang tuh pernah datang ke saya cerita ke saya. Anak saya itu lulus perguruan tinggi cum laude. Terus di Jakarta diterima di perusahaan. Tapi 3 bulan kemudian itu dipecat, dikeluarkan. Kenapa? Karena waktu di rumah dulu, kalau bangun pagi dibangunkan. Nah ketika di Jakarta kontrak nggak ada yang bangunkan, dia selalu terlambat. Akhirnya dikeluarkan. Bayangkan Mas Danu, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, habis berapa duit untuk membiayai itu. Belum durasi waktunya sekian tahun. Dengan hasil yang komplit seperti itu dikeluarkan gara-gara ngeplok itu kan nggak ada sambungannya, nggak ada kaitannya. Nah makanya izinkan kami melatihkan hal seperti itu seolah-olah itu sangkut pautnya apa nggak ada masalah. Ternyata rantainya itu seperti itu itu yang kita maksudkan seperti itu. Jadi jangan dipahami ini kok kecil dan itu harus dilatihkan, nggak bisa kita ceritakan itu bahwa kamu harus disiplin. Nah, diceritakan sudah tahu anak-anak itu. Bolos ki elek ya sudah tahu. Orang tidak ibadah dengan baik, tahu itu jelek. Anak-anak kalau soal pemahaman itu tahu, tapi kan implementasi prakteknya kan harus dibuktikan dengan itu. Gitu. Ini jadi menarik, Mas. Saya melihat dari di fenomena yang ada saat ini. Jadi misalnya SMA mana itu. Anaknya tawuran, terus sama SMA itu justru malah dikeluarkan. Jadi saya kok ini menurut saya pribadi, kenapa kok kalau kecuali kalau kenakalannya itu narkoba itu memang yang mendidik ada yang lain lah, yang mendidik ada yang lain. Tapi ini mungkin tawuran atau apa itu justru anak ini dikeluarkan itu, tidak berusaha dibuat menjadi baik. Terutama di sekolah-sekolah di dalam kota lah, kebanyakan seperti itu
dikeluarkan, terus disuruh masuk ke, ya dianggap oleh masyarakat sendiri dalam tanda petik sekolah favorit, mereka dipindah ke yang lebih grade-nya lebih rendah. Itu banyak yang kejadian-kejadian seperti itu. Menurut saya sebenarnya sekolah yang favorit itu sekolah yang cuman bisa mendidik berprestasi atau mendidik anak yang ugal-ugalan menjadi baik. Itu menurut saya yang justru yang nomor 2 ini yang sekolah berprestasi, kelas berprestasi gitu. Menurut Mas Riz gimana? Jadi gini Mas, atau ini ada gium nek iso ya dibina, nek ra iso ya dibinasakan. Itu apakah seperti itu? Gini Mas, jadi saya itu selalu mencoba mengawali menangani anak itu sejak kelas 10, namanya pemetaan potensi siswa. Nah, dari data kami, dari pemetaan itu, dari data kami itu memang anak-anak kita itu tidak lagi sekedar stunting nutrisi, tapi stunting psikologis. Iya. Jadi ketika saya tanya, ada data yang menunjukkan bahwa ada anak itu, saya kalau menyebut angkanya kira-kira ada sekitar, data kami itu misalnya dari 300 orang itu 161 anak tidak dekat dengan bapaknya. 60 anak tidak dekat dengan ibunya. Jadi memang kan berarti ada sekitar 40 anak tidak dekat dengan bapak ibunya. Nah berarti kan memang dari awal memang sudah bermasalah. Nah ketika bermasalah, kadang-kadang ketika anak terlambat itu, kalau saya biasanya tak suruh duduk begini, tak tanya, ngapa toh Mas? Dia menyampaikan, ini sebenarnya wujud protes saya pada orang tua saya, Pak. Jadi orang tua saya ini saya tidak memperlakukan seperti itu. Maka saya mencoba. Lah kalau kita sanangani sudah di luar bermasalah, nenggini diberi sanksi untuk diberi push up macam-macam dan sebagainya, kan akhirnya di sini dihukum, di sini saya dituduh nakal, bermasalah, larilah ke pihak ketiga, jadi kelitih tawuran itu, gitu loh. Oh gitu ya. Ya ini yang tidak dilakukan oleh semua sekolah untuk mendata. Jadi ibaratnya gerasi, ini memang gratis pecah itu Mas. Jadi menarik nih Mas. Stunting psikologi. Iya, stunting psikologis itu. Jadi ada stunting psikologis itu sudah dirasakan. Nah kalau itu nggak ditangani psikologisnya, jadi sekarang saya pun, dulu saya waktu jadi guru muda ya gitu, terlambat tak sanksi gitu. Tapi setelah kata, oh ternyata ketika kita berdialog seperti ini, saya itu memang bermasalah Pak di rumah. Ini ekspresi saya, kekecewaan saya pada orang tua saya. Nah terus sekolah terus Pak malah menghukum. Karena itu kan artinya kan terus oke Mas, ini kamu bermasalah. Bisa ini ditoto yuk Mas. Tadi resiliensi tadi. Iya. Nah, saya katakan resiliensi. Ada Mas, saya sampaikan ke anak-anak yang seperti itu. Kemarin itu saya mengumpulkan ada sekitar 50 anak yang dari anak yatim atau yatim piatu, ada broken home, khusus saya beri motivasi. Saya khususkan anak-anak seperti itu. Saya beri ini kesadaran. Itu yang saya sebut dengan saya menjelaskan pada mereka dengan, karena saya guru fisika, itu namanya faktor variabel berubah dan variabel konstan. Jadi berat sama dengan massa kali gravitasi. Gravitasi itu kan 10 meter per sekunder kuadrat tetap. Ini nggak bisa dirubah. Apa maksudnya? Aku lahir dari keluarga yang broken home, aku lahir dari anak yatim, aku lahir dari keluarga miskin. Ini kamu nggak bisa merubah, ini takdir, nggak bisa diapa-apakan lagi. Sudah tempatkan di situ. Sekarang saya prosesnya yang penting saya tunggu. Teori fisika masuk ke. Nah, masuk di situ. Oh, aplikasinya di situ itu. Orang kok mengerjakan berapa kali bersama dan berapa, justru aplikasinya di situ. Ini faktor konstan. Artinya saya ditakdirkan dari keluarga yang seperti ini. Ya udah nggak usah mau diapain. Misalnya bapak saya, bapak ibu cerai. Bapak mau apa? Sebagai anak kan belum mampu mendamaikan dan sebagainya. Uang udah dasarnya. Sudah, ada di situ. Konsepnya yang satu. Selama saya masih bisa sekolah, saya punya masa depan. Maka bagaimana? Aku nyari guru. Guruku yang tak seneng sopo. Udah dekatkan sebagai orang tua. Konsep itu yang harus kita kembangkan. Nah, paradigma guru juga harus dirubah. Saya ini ketika ada menghadapi seperti itu, jangan jak lungguh, takoni, jajan. Kalau selama jadi kepala sekolah pernah mengeluarkan siswa belum? Kalau saya begini, saya tidak mengeluarkan. Oh gitu. Jadi kalau saya belum pernah ya. Ya artinya begini loh. Saya tanya ke anak, janjane kowe piye? Arepmu piye?
Ini gini loh, sekolah itu kalau di sini memfasilitasi setiap hari harus masuk. Terus sementara kamu orang sering masuk. Nah sekarang sekolah itu ya seperti kita belanja sayuran. Neng warung silahkan, neng Alfamart, Indomaret silahkan, mau ke pasar silahkan. Sama sekolah, ada sekolah yang menuntut tiap hari harus masuk. Tapi ada sekolah yang juga tidak setiap hari menuntut masuk. Nah kamu mau pilih mana? Tapi orang sukses kan tidak harus di situ. Iya. Nah, artinya kamu sebenarnya kamu bisa menata. Oh ternyata Pak, saya nyaman kalau tiap hari saya tidak harus masuk. Sekolah mana Pak? Yo, di sana ada fasilitas yang seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang tidak membuat. Jadi saya istilahnya tidak mengeluarkan. Tapi kamu hidup ini pilihan. Dan itu keputusanmu, bukan keputusan. Oh karena kamu melanggar, kamu tak keluarkan, enggak. Ketika kamu di sini ada persyaratan dari ketentuannya berlaku. Nah di sini kamu ada seperti itu. Dan ketika seperti itu, ternyata saya beberapa ketemu anak itu, wah Pak Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya jadi senang kalau bebas. Jadi dia tidak merasa saya dolimi karena berpindah sekolah itu. Jadi justru malah ketemunya karena itu ini loh Mas. Ketemunya di sini. Dan ternyata sekian tahun dia sukses itu loh. Kan itu loh. Jadi karena itu tadi. Karena tadi saya katakan bahwa tidak setiap orang itu potensinya berbeda-beda. Ada orang yang tadi ketika harus tertib, harus itu dia nggak nyaman di situ. Karena konsep persepsinya udah berbeda. Tapi dia punya sesuatu yang saya mau ke sini, saya tidak mau ke sini. Tapi tujuannya sama, sukses. Nah kan itu yang perlu. Jadi bahasa saya tidak mengeluarkan, memberikan alternatif pilihan, life hidup pilihan. Barang milih sing ngendi. Kalau urusan sukses itu orang-orang urusan dengan mau segi tertib sekolah kira sukses ya oke. Itu loh, kan itu loh. Iya. Kan itu loh. Iya. Kan ada teman-teman kita yang tertib orang terus kita sih bedroh atau saya udah sukses. Ya itu kan itu harus seperti itu. Iya. Jadi bahasa saya tidak mengarah tapi menyampaikan alternatif dan itu keputusan. Maka ketika ketemu orang tua saya nggak pernah menyalahkan ini putranya enggak, tapi ini loh Pak. Mari kita ikuti anak kita itu sebenarnya gimana toh. Jangan saling memaksakan juga gitu. Nah anak ini seperti itu. Yang penting kita nak di sana kamu tanggung jawab ya terhadap keputusanmu. Ini aja saya. Ambil anak di sana keputusan. Bahasanya saya tidak mengeluarkan tapi menyampaikan alternatif mana aja harus dilakukan sehingga kami juga nyaman dengan aturan yang ada. Anak juga merasa tidak dikeluarkan dan itu. Karena memang anak nggak bersalah di situ. Seneng ya, aku seneng gitu. Kan itu. Kalau itu sering saya artinya gitu. Ya karena saya melihat yang orang yang suka gampangannya ugal-ugalan itu di sisi akademik juga mereka ya standar juga, ya pinter juga gitu loh. Tapi tadi loh, ibaratnya cara meraihnya kan beda-beda, dengan selera yang berbeda-beda kan gitu loh. Maka kan kita tidak bisa menjustifikasi kemudian kita memberikan sanksi tadi mengeluarkan tadi. Tapi sanksinya tadi ibaratnya kalau saya mengatakan alternatif mana yang bisa dipilih, semuanya nyaman. Sehingga kami yang di sekolah di sini juga tidak merasa terganggu, disibukkan dengan hal yang seperti itu, dan mereka juga tidak merasa bahwa ini sebuah sanksi gitu loh. Dibuang dari komunitas. Dari komunitasnya itu bukan, karena itu memang atas dasar kesadaran. Kan ada di situ yang perlu dipahamkan itu. Cukup apa ya, lengkap Mas. Jadi mungkin terakhir Mas, apa yang mau disampaikan ke orang tua, mungkin pemerintahan yang ada, sebaiknya bagaimana pendidikan yang kita lakukan ini. Jadi dari pihak pendidik, mungkin dari pihak dinas yang terkait, kemudian dari pihak orang tua, itu menciptakan manusia anak didik kita itu menjadi yang unggul, berprestasi, bermartabat dan lain sebagainya. Nanti kalau menjadi pejabat tidak korupsi atau itu bagaimana? Mungkin ada semacam tip untuk pendidikan yang kita lakukan. Kalau saya sih masih melihat dari sisi kelemahan kita itu belum nyambungnya antar jenjang, Mas. Jadi keterlanjutan antar jenjang, misalnya sistem seleksi.
Anda masuk antara materi pelajaran SMA dengan sistem seleksi di perguruan tinggi, itu kadang-kadang kan nggak nyambung, sehingga kadang-kadang anak itu juga menjadi tidak nyaman juga. Lah tuas tak pelajari dengan SMA ini ternyata proses seleksinya, materi seleksinya berbeda. Nah ini kalau saya istilahnya masukan dari pemerintah, tolong ini disinergikan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian tadi konten-konten pengembangan yang kaitannya dengan kalau kita bicara soal diferensiasi perbedaan individu tadi, dan bagaimana itu kita fasilitasi dengan pembelajaran atau materi-materi tentang keberbaikatan tadi. Kemudian kalau saya sarankan pada orang tua, itu janganlah anak sebagai balas dendam kegagalan orang tuanya. Kan ada yang orang tua itu, biar aku rasa ini, maka anakku tak paksa ini. Itu kan ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian tadi saya katakan, yang kita kembangkan sekarang kalau saya dorong tentang resiliensi, pemahaman resiliensi. Karena antara membuli dan motivasi itu kadang-kadang beda tipis, Bos. Ini membuli atau memotivasi. Kan bisa saja kita persepsikan pengennya kita memotivasi, dipahami sebagai membuli. Sehingga terjadi perbedaan persepsi. Tapi kalau kaitannya dengan resiliensi tadi, yang mau bagaimana di situ, bagaimana kita membangun ketahanan mental. Kemudian kalau saya pengennya itu, sebenarnya kalau dalam sisi penilaian itu, saya sepakat bahwa setiap anak itu harus lulus dan naik itu, bagi saya, anak tinggal sekolah itu nggak perlu. Tetapi di dalam dinilai apa adanya. Maksud saya kalau dia... Enggak, kalau seperti yang tinggal kayak Mas Kris tadi, kalau dulu itu kan orang munggah itu hal yang biasa. Sekarang itu kok katanya tabu, itu ada persoalan. Kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa, Mas Dani. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dengan catatan tadi. Nah, nilainya 4 ya 4, nilainya 2, tapi naik nggak apa-apa. Karena kita soal waktu gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah, sekarang kan nanti standar kelulusannya jadi beda. Nggak masalah, karena gini, ada pekerjaan-pekerjaan memang tidak menuntut pengetahuan. Oh gitu. Sanjun sewu, bukan berarti merendahkan gitu. Iya. Kalau misalnya satpam, kan nggak perlu orang cerdas. Cleaning service, hal seperti itu. Yang penting fisik sehat. Yang penting fisik sehat, dan itu melalui secara administrasi, memenuhi persyaratan administrasi, kelulusan dan sebagainya. Karena ada level-level yang memang pekerjaan-pekerjaan yang tidak menuntut akademik. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang penting kan itu jujur. Iya. Nah sekarang itu wes naik, bijine nilainya direkayasa. Itulah kemudian tumbuh pembohongan, penipuan yang terjadi di situ. Saya pengennya tetap memang usaha sekian, berada di jenjang sekian, tapi nilai apa adanya. Sehingga ketika melihat itu ya memang, oh ini anak orang ini memang tidak di akademik, memang di alternatif pekerjaan yang ada seperti ini, kan gitu loh. Iya. Tapi nilai kejujurannya ada. Iya. Nah sekarang kan jadi masalah kan itu di situ. Paham ya. Jadi, gitu loh. Mungkin yang dimaksudkan Mas Kris ini tergantung IQ-nya lah. Kalau IQ-nya nggak sampai ke sana ya memang jangan dipaksa gitu loh. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Cuma adalah jadi tukang. Iya kan gitu loh. Jadi tukang latihan tukang. Iya kan latihan seperti itu. Lo kan udah seperti itu. Iya. Lo daripada akhirnya jadi seperti itu, tuh nilainya dahsyat gitu kan lo. Oh itu apa gitu loh. Kumplot. Ya kan itu loh. Latihan tukang. Itu kan menurut saya kan itu. Kejujuran menurut saya itu lebih diutamakan di situ. Nah sekarang kami tetap pasangan seperti itu. Ya seperti itu Pak saya. Nggak apa-apa, saya sejak awal itu, dulu waktu zaman saya pernah menulis di media itu. Jadi semua anak wajib lulus, tapi dengan rentang waktu berbeda. Jadi ada ujian nasional, ada ujian provinsi, ada ujian kabupaten. Gitu loh. Ujian nasional misalnya bulan April. Nah yang tidak lulus mengikuti ujian provinsi di bulan Mei. Ya untuk provinsi, kabupaten, kan gitu loh. Semua anak lulus, tapi akan dilihat nanti lulusmu di bulan apa. Nah, kan gitu loh. Karena akan melihat gitu loh. Iya. Tapi lulus semua. Dulu kan jadi permasalahan karena tidak lulus ya. Iya. Semua lulus. Gitu loh. Tapi akan kelihatan. Oh ini lulus di bulan Mei. Berarti ini orang secara akademik pasti memadai. Iya. Kan gitu loh. Iya. Sehingga di situ semuanya, tapi kejujuran itu yang kita munculkan, gitu loh. Maksud saya itu. Jadi saat ini mungkin
Nah, kalau dirunut dari ngendikane Mas Kris, kejujuran masih di situ karena kita belum ada. belum ada karena kita sendiri memanipulasi kan, ya harus KKM misalnya. Iya, iya. Misalnya harus KKM dipaksa seperti apapun. Ini orang bakat. Iya. Gitu loh. Kan mendingan dinilai apa adanya. Ya nanti alternatif pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Toh hidup ini nanti kan untuk bagaimana survive di masa depan. Dan kadang-kadang itu kan tidak banyak mata pelajaran yang ketika di dunia kerja kita yang ternyata tidak kita pakai. Gampangannya wong nyekel uloe ning sekolahan ra ono. Gitu loh. Tapi tonggoku kae. Itu loh. Ada seperti itu loh. Jadi kalau kita mau bisa. Iya, makanya tadi kan saya katakan seperti itu. Kalau kita mau itu yang penting justru izinkan dunia pendidikan itu tadi saya katakan oke, semua naik. Oke, semua lulus. Tapi kejujuran itu yang perlu kita tanamkan. Nanti saya akan mudah kok dengan memotivasi anak dengan seperti itu. Awas loh, hati-hati. Nilaimu di rapot ini akan menjadi saksi sejarah pada anak cucumu loh. Nanti kamu betul jadi gampang. Coba gue jadi wong tua, ayo dosen ke sini buka rapot ala si babian. Kan gitu. Iya. Karena lo tuh pasti kan seperti itu. Iya. Kalau jujur kan seperti itu. Jadi gitu. Saya lebih senang seperti itu sehingga kalau orang berdua mbak dijimu semene itu akan tumbuh di situ. Jadi ketika justru memotivasinya lebih mudah seperti itu kalau saya. Iya. Karena itu jejak sejarah gitu. Bisa kalau kamu nggak hati-hati jadi masalah. Ya, terima kasih Mas Kris ini kalau ini bisa sehari. Kita terbatas durasi ya. Monggo konsepnya seperti itu ya. Kita pelan-pelan saja. Yang penting kalau sayanya memfasilitasi anak-anak kita tuh tumbuh berkembang sesuai dengan zaman. Zamannya apa? Tadi kalau saya bahasanya bagaimana kita menjadi orang tua dan guru yang waskito. Waskito itu cermat di masa depan. Tadi tantangan masa depan anak itu apa yang perlu kita fasilitasi. Cuman itu saja kalau saya belum ya. Paradigma yang salah. Itulah bincang-bincang saya teman SMP Mas Kris yang saat ini jadi orang menjadi jadi orang dah lama jadi orang. Kalau saya masih seperti dulu. Terima kasih Mas Kris atas bincang-bincang hari ini. Semoga ini bermanfaat kepada bangsa Indonesia dan orang tua di negara kita ini. Ke depan bisa apa yang disampaikan Mas Kris tadi bisa ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang juga untuk mendidik anak didik itu memang tidak mudah, perlu konsep secara holistik dari kait mengkait gitu. Itu terima kasih atas waktunya hari ini. Salam juga selalu untuk pemirsa dan Mas Danu, sehat semuanya, barakah. Terima kasih.